Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Meikawati, dalam resu modul 2 berpikir komputasional. Pengalaman belajar mandiri dari modul 2 yang pertama, integrasi berpikir komputasional, menurut Bocconi 2016 menyebutkan bahwa dalam implementasi berpikir komputasional terdapat 4 batu penjuru cornerstone yang penting, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. 2. Analisis data. Data tidak lain adalah simbol yang mempresentasikan kumpulan fakta mentah yang tidak memiliki makna. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki makna karena ada hubungan relasional antar data. Informasi menjawab pertanyaan mengenai 4W: what, where, when, dan who. Ketiga, algoritma dan pemrograman. Algoritma dapat disajikan dalam bentuk yaitu bahasa natural yang dituliskan dalam bentuk teks, pseudocode, atau flowchart. Jika algoritma akan dilakukan oleh manusia, maka manusia dapat langsung mengerjakannya. Namun, jika algoritma tersebut akan dikerjakan oleh komputer, maka diperlukan proses untuk mengkonversi algoritma tersebut menjadi kode program untuk memberikan urutan instruksi pada perangkat komputer dalam proses yang disebut coding. Sedangkan proses pengembangan solusi dari sebuah persoalan sampai dengan membuat program atau perangkat lunak komputer disebut sebagai pemrograman. Emosi yang dirasakan setelah mempelajari modul 2 ini, perasaan saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru tentang penguatan kompetensi elemen informatika berpikir komputasional. Emosi selanjutnya adalah perasaan penasaran. Setelah mempelajari modul 2, timbul rasa penasaran untuk menggali lebih dalam tentang materi berpikir komputasional yang mana bisa digunakan untuk penguatan kompetensi dan pengalaman belajar. Hal yang sudah baik dalam pembelajaran. Hal baik yang saya laksanakan dalam pembelajaran adalah mencoba menerapkan berpikir komputasional dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari dengan mengambil contoh sederhana yang paling mudah untuk dipahami oleh siswa, seperti proses memasak air dan pembuatan kue, di mana siswa mencoba untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kemudian memberikan pemahaman dan contoh nyata tentang data dan informasi. Hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, yang pertama kesiapan. Kesiapan yaitu kondisi di mana pendidik harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman materi dan konsep atau metode yang digunakan dalam penyajian materi terhadap siswa. Pembelajaran di sini bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mampu menuntun siswa sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, asesmen awal. Adanya asesmen awal sangat membantu pendidik untuk mengetahui pemahaman dan kesiapan siswa terhadap materi yang akan disajikan, serta mengetahui karakter siswa, di mana setiap siswa mempunyai keunikan masing-masing. Pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi. Pertama, metode atau strategi apa yang harus dilakukan untuk proses pemecahan masalah dengan plug dan unplug? 2. Bagaimana pengaruh berpikir komputasional dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Wawasan baru dari materi yang dipelajari, ada pendekatan unplug berbasis tekstual, dapat menggunakan kartu algo, sedangkan pendekatan plug dapat menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih seperti Python, Pascal, dan bahasa C. Validitas data dan sumber data, aktivitas pembelajaran berpikir komputasional yang terintegrasi dengan analisis data, serta memahami model komputer von Neumann dalam input, proses, output, serta peran sistem operasi. Tantangan guru informatika.
Tantangan guru informatika adalah bagaimana merancang strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan inovatif bagi siswa, terutama dalam pembelajaran algoritma pemrograman dan analisis data. Alternatif solusi dari tantangan yang ada, menguatkan elemen informatika berpikir komputasional dengan berorientasi mempelajari konsep, membangun karakter dan perilaku yang bisa dilakukan baik secara plug maupun unplug, mengikuti BIMTEK yang menunjang penguasaan kompetensi sesuai kurikulum merdeka, berkolaborasi dengan guru lain melalui MGMP sekolah maupun MGMP kota ataupun provinsi. Pengalaman masa lalu. Dalam pengalaman pembelajaran masa lalu, saya masih berfokus agar siswa memahami dasar-dasar algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan suatu masalah. Baru tahap latihan pembuatan program sederhana seperti perhitungan luas bangun datar. Penerapan di masa yang mendatang, saya akan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan berpikir komputasional dalam pemecahan masalah sehingga siswa bisa berpikir sistematis, logis, dan merancang solusi, serta mengembangkan kompetensi dalam materi algoritma dan pemrograman serta analisis data. Konsep praktik baik dari modul. Praktik baik yang saya laksanakan adalah dengan terus belajar dan mengembangkan kompetensi sebagai guru informatika, mampu berpikir kritis dalam menganalisis data, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan praktek pembelajaran yang sudah didapat dari pelatihan pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan konsep praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berbagi praktik baik pembelajaran informatika yang didapat dari BIMTEK, berbagi praktik baik dengan teman sejawat melalui komunitas belajar di sekolah ataupun melalui MGMP. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya, resum tentang modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.